warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera dan selamat siang kami ucapkan kepada hadirin sekalian. Welcome to the seminar of Human-Machine Collaboration, exploring the synergy between humans and machines in the workplace, discussing how automation complements human skills. Pada kesempatan kali ini, seminar ini didukung oleh Politeknik ATMI dan Malaysian Autonomous Intelligence and Robotics Association. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas dukungannya. Selanjutnya kami turut mengucapkan selamat siang dan selamat datang kepada Bapak FX Suryadi selaku Wakil Direktur Bidang Kerjasama Politeknik ATMI. Kami ucapkan selamat siang dan selamat datang, welcome. Also Mr. Meng Suho as Co-Founder and Vice President Malaysian Autonomous Intelligence and Robotics Association. Senang sekali saya Fulvia Siregar yang akan memandu acara siang hari ini. Pada sesi seminar ini kita akan mendengarkan presentasi dari dua orang pembicara yang sangat spesial tentunya. Dan langsung saja kami undang para pembicara kita hari ini untuk naik ke atas panggung. Yang pertama mari kita sambut Bapak FX Suryadi selaku Wakil Direktur Bidang Kerjasama Politeknik ATMI untuk naik ke atas panggung. Kita beri tepuk tangan yang meriah. And then we invite on stage Mr. Meng Suho as co-founder and vice president Malaysian Autonomous Intelligence and Robotics Association. Please welcome, please give round of applause. Yes, selamat pagi Bapak, apa kabar? How are you? Selamat pagi, oke ini pagi tapi juga siang tapi nggak apa-apa. Karena kita harus bicara itu selamat pagi terus biar semangatnya selalu baru seperti itu. Oke, thank you so much for being here. Terima kasih sudah hadir Bapak hari ini bersama kita. Karena kita akan diskusi sama-sama, kita akan mendengarkan pemaparan dari dua speakers kita yang luar biasa hari ini. Dan nanti akan kita buka juga Q&A session atau sesi tanya jawab. Jadi nanti speakers kita akan presentasi selama 20 menit, lalu nanti Q&A sessionnya akan berjalan selama 30 menit. Jadi nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung diangkat saja tangannya, nanti tim kami akan memberikan mic-nya seperti itu. Dan juga ada hadiahnya untuk yang bertanya. Oke, untuk presentasi pertama silahkan Bapak FX Suryadi untuk pemaparannya, kami persilakan Pak. Terima kasih, selamat pagi semuanya. Ini kehormatan bagi saya dan terutama bagi Politeknik ATMI. Tiap tahun kita diberi kesempatan untuk bisa mengikuti pameran baik di Surabaya maupun di Jakarta. Terima kasih, mungkin ke depan kita masih bisa diberi kesempatan. Pada kesempatan ini saya akan bicara tentang kolaborasi antara mesin ya dengan manusia. Silakan Mas. Ya. Nah, perkenalkan nama saya FX Suryadi, saya Wakil Direktur Bidang Kerjasama dan Pusat Karir Politeknik ATMI Surakarta. Ada yang tahu nama Politeknik ATMI? Belum ada? Mungkin baru ya bagi teman-teman, karena kita Politeknik swasta yang ada di Surakarta, tempat asal dari Presiden Jokowi ya. Kita juga ada Politeknik ATMI di Jababeka, di Cikarang ya. Oke. Kalau bicara tentang perkembangan teknologi, kita juga melihat kondisi saat ini itu bagaimana ya. Baik 3 tahun terakhir atau sebelumnya, kita lihat bersama-sama. Nah, ini gap skill ya dari tabel ini yang terlihat, yang kita lihat sampai saat ini ya. Setelah adanya pandemik kan ketidakpastian dunia itu sangat besar, terutama pas waktu pandemik. Walaupun saat ini sudah turun sedikit, tetapi angkanya naik dan kita harus siap-siap, apalagi yang generasi muda ya. Nanti
harus siap dengan kompetensinya, harus ditingkatkan untuk menghadapi perkembangan teknologi. Kalau dilihat dari data ini teman-teman, yang dari yang bawah itu mengenai permintaan tentang penggunaan otomasi dan AI ya. Teman-teman pasti sudah tahu AI itu apa ya, artificial intelligence. Penggunaannya nanti akan banyak dipakai di mana. Kemudian yang kiri itu menunjukkan tentang skill gap ya, mismatch-nya. Paling besar nanti di data analitik akan banyak permintaan penggunaan otomasi dan AI ya, di programming kayak gitu ya. Kemudian nanti yang pekerjaan-pekerjaan yang dengan menggunakan tangan akan banyak tergantikan ya. Tergantikan itu bukan terus hilang, pasti nanti akan diganti dengan kompetensi yang lebih naik lagi. Jadi ini datanya yang harus teman-teman ketahui nanti kalau ke depan kompetensi apa yang perlu ditingkatkan ya. Kemampuan berteknologi ya. Tidak harus tahu secara detail mendalam harus mengetahui, tapi harus tahu tentang kemampuan berteknologi. Satu itu. Kedua, kemampuan sosial dan kemampuan mental kayak gitu ya. Itu yang perlu ditingkatkan. Kemampuan sosial dan kemampuan mental yang perlu ditingkatkan untuk bisa mengikuti perkembangan teknologi ya. Pasti dari teman-teman semuanya sini kan pegang HP kan. Udah bisa memainkan Android. Mungkin kalau tahu ChatGPT, ada yang tahu ChatGPT? Pakai juga? Ada yang tahu ChatGPT? Pasti yang mahasiswa yang tahu ya. Terbiasa untuk menjawab pertanyaan atau bikin jurnal-jurnal ya. Ini. Jadi kemampuan berteknologi sekali lagi perlu ditingkatkan teman-teman. Nah ini data ketimpangan skill atau gap skill yang ada di Indonesia ya. Kita tergolong masih tinggi untuk gapnya ya. Yang hijau itu underqualified, jadi kualitasnya dari pekerja itu masih di bawah permintaan dari industri, itu sangat tinggi tempat kita. Yang overqualified hanya sedikit. Ya. Ini data yang ada di Indonesia mengenai skill mismatch. Ya. Nah, kemudian pertumbuhan ekonomi kita baik diproyeksikan di 5%, itu juga berpengaruh nanti ke pertumbuhan ekonomi dan berpengaruh ke teknologi kita juga ya yang ada di Indonesia. Nah ini data juga dari pertumbuhan PDB ya atau GDP-nya. Lapangan usaha apa saja yang meningkat ya, kalau di situ yang paling besar memberikan sumbangan ke ekonomi kita itu saat ini yang banyak itu transportasi dan pergudangan. Ya. Apalagi dengan pengaruhnya kemarin ada penjualan lewat TikTok itu kan sangat tinggi sekali untuk menumbuhkan banyak tempat-tempat pengirimannya. Kayak gitu. Kemudian disusul lagi tentang pertambangan, ya. Kemudian ada perdagangan, kemudian ada industri pengolahan. Tapi yang paling tinggi di transportasi. Kemudian kalau pengeluaran, pertumbuhan pengeluaran itu yang paling tinggi di konsumsi ya. Kayak gitu. Nah ini perubahan cuaca juga berpengaruh teman-teman nanti untuk perkembangan teknologi. Tiap tahun kita merasakan bahwa Indonesia semakin, mungkin bukan hanya Indonesia ya, di dunia suhunya semakin panas ya kan. Tiap hari itu kita merasakan sangat panas sekali ya. Walaupun sudah hujan tetapi suhu tidak bisa membuat kita lebih nyaman ya. Rata-rata itu kita per tahun 0,03 sampai 0,9 suhu itu mengalami kenaikan ya. Nah ini juga perilaku kita yang berubah. Kalau zaman saya dulu biasanya sering main keluar ya. Kalau sekarang mesti seringnya hanya di kamar ya kan. Disuruh keluarnya sulit sekali dari gambar ini yang kelihatannya. Ya enggak?
pilih di dalam main ya. Entah sering main game kan? Game apa yang sering dimainkan? Mobile Legends ya. Enggak hanya laki-laki ya, perempuan juga sama. Anak saya juga perempuan ya seringnya kayak gitu ya main game di dalam. Disuruh keluar itu sulitnya sekali. Ya, sulit sekali ya. Ini perilaku anak zaman sekarang ya. Mungkin tidak hanya anak, orang tua juga sama sih. Kalau sudah pegang HP lupa ya kan. Nah ini teman-teman yang sering didengung-dengungkan ya. Kalau teman-teman mendengar di media sosial atau di TV ya bonus demografi ya kan. Nanti kita akan banyak usia produktif. Ya ini tanggung jawab kita semua, bukan tanggung jawabnya adik-adik tapi tanggung jawab kita juga dari pendidik, dari pemerintahnya. Kalau nanti mengelolanya keliru nanti tidak akan jadi bonus demografi yang menjadi kekuatan kita tetapi akan menjadi neraka demografi ya. Ini penting sekali. Nah tantangannya di sini juga semakin lama di tahun 2050 itu sudah diperkirakan akan ada pertambahan penduduk ini dunia ya. Ya dari 7 miliar menjadi 9,1 ya, ini banyak. Berarti kan kebutuhan pangan itu sangat diperlukan sekali ya kan. Semakin tambah penduduknya ya kan harus memberikan makan banyak ya kan. Nah ini menjadi tantangan juga ya. Termasuk ini air ya. Air tawar atau air yang bisa kita konsumsi ya. Itu semakin lama semakin turun ya kan kesediaannya. Karena air yang masuk ke tanah itu sedikit ya dibandingkan yang kita konsumsi. Ini juga menjadi perhatian kita. Nanti impactnya juga akan ke pertanian yang sangat membutuhkan banyak air ya. Nah perkembangan industri ya mungkin ini saya mencatat baru sampai industri 4.0 tapi sebenarnya sudah sampai industri 5.0 ke society ya. Karena ini lebih ke otomasi gitu ya. Tapi ini mempengaruhi nanti ke perkembangan teknologi juga. Nah kita berharap dengan perkembangan industri ini mempunyai impact yang baik ya kan. Impactnya nanti bisa membuka lapangan pekerjaan ya gitu. Meningkatkan pendapatan domestik brutonya negara ya kan. Ini kita berharap seperti itu. Semoga ini bisa terjadi dengan baik terutama di Indonesia ya kan. Nah impact juga yang negatif ya kan. Nanti akan banyak pekerjaan yang digantikan ya dengan robot ya kan. Dengan mesin ya kan, dengan AI kayak gitu ya. Terutama di perkantoran ya, administrasi perkantoran perkiraannya akan ditutup lapangan pekerjaan itu 4,8 juta ya. Kemudian manufaktur dan produksi pasti akan mengurangi kompetensi yang nanti bisa digantikan dengan robot ya kan. Konstruksi ya kan, kemudian seni juga ya. Sekarang seni kalau teman-teman lihat kan seni menggunakan AI itu sangat baik ya. Foto-foto yang jelek jadi bagus sekali, jadi keren. Atau kita bisa hanya mengetik dengan kalimat aja ya kita minta bikin foto apa di situ sudah bisa ditampilkan juga. Kemudian hukum dan sektor legal lainnya nanti juga akan tergeser ya dengan pekerjaan yang baru. Kemudian instalasi dan pemeliharaan juga akan tergeser juga dengan pekerjaan yang baru. Ini data yang saya ambil dari Future of Job Report-nya, WEF ya di 2016. Ya. Nah, industri 4.0 juga akan banyak menggantikan ya, kemampuan yang lain dalam persentase ya. Misalnya di manajemen itu perkiraan akan terganti 9%. Kemudian yang paling tinggi pekerjaan fisik teman-teman. Pekerjaan pengepakan, kemudian menginput barang ke mesin, ya itu pasti sudah ke depan akan digantikan. Sangat besar sekali ini pengaruhnya menggantikan pekerjaannya, 78% ya. Kemudian pemrosesan data ya kan itu juga akan pengaruh. Ini data yang saya dapat dari kata data ya. Nah namun dari pekerjaan yang hilang tadi akan muncul pekerjaan yang baru ya kan. Banyak sekali ya. Tidak hilang tetapi akan bergeser dengan kompetensi yang baru ya kan. Ini contohnya di bank dan di energi mining ya kan kayak gitu ya.
Jadi jangan takut nanti tidak ada pekerjaan, pasti akan ada pekerjaan yang baru yang membutuhkan skill yang baru juga. Ya kan? Ini contoh-contohnya di bidang apa saja, ya. Di sustainability, kemudian di kesehatan, di manufaktur, di service and digital economy, kemudian di edukasi dan pelatihan. Ya kan? Ini akan muncul beberapa pekerjaan baru. Contohnya nanti pertanian. Untuk pertanian nanti akan ada smart farming kayak gitu atau precision farming. Itu akan muncul engineeringnya, kemudian yang membuat lahannya, yang merawatnya, kayak itu mungkin akan muncul pekerjaan-pekerjaan baru di sini ya. Dengan teknologi-teknologi yang baru ya, dengan otomasi ya kan. Nanti orang mupuk itu bisa mupuknya pakai drone ya kan. Kapan akan dipupuk, berapa konsentrasinya pupuk itu juga bisa diatur ya kan. Nah di kesehatan ya ada banyak teknologi-teknologi yang baru bisa kita gunakan ya kan. Dengan AI, dengan monitoring ya, teknologi itu kita bisa menciptakan pekerjaan baru di bidang teknologi ya. Kesehatan ya. Kayak gini di manufacturing ya kan. Ada teknologi 3D printer ya kan. Kalau 3D printer mungkin di Indonesia masih banyak didominasi dengan material plastik ya kan. Mungkin di luar negeri sudah dengan logam, mungkin sudah dengan untuk bikin organ tubuh kayak gitu juga sudah ada dikembangkan ya kan. Ini nanti perkembangan-perkembangan yang sangat ya, kemungkinan melampaui apa yang sudah dipikirkan oleh manusia ini ada. Kemudian robot-robot sudah banyak digunakan di Indonesia ya kan untuk meningkatkan efisiensi, productivity ya kan. Kemudian penghematan juga untuk istilahnya menjaga safety ya. Ada di manufaktur kalau ada pekerjaan-pekerjaan yang sangat berbahaya nanti akan digantikan dengan teknologi robot ya, yang singgungan manusianya juga akan diminimalisir ya kan. Nah di service and digital economy banyak muncul AI ya di internet kita banyak tahu tadi ada ChatGPT, ada Canva ya kan dan macam sebagainya ya kan yang teman-teman pasti juga gunakan. Kalau dulu ngediting itu pakai Corel sulit sekali ya, sekarang udah pakai Canva aja cepet ya kan untuk membuat jurnal atau bikin presentasi apa yang mau dipresentasikan kita bisa minta bantuan AI ya. Nah ini di AR ya, atau dengan virtual reality ya nanti akan banyak bermunculan. Kita tidak harus meningkatkan kompetensi kita dengan peralatan yang real tapi bisa dengan yang virtual dulu ya kan. Karena mungkin harganya mahal kalau yang real ya kita bisa dengan virtual dulu. ER ya pakai Google gitu ya, pakai kacamata ya, yang kita bisa melihat di situ ada simulasi secara virtual ya. Nah itu nanti bisa melatih keterampilan kita, kompetensi kita bisa kita latih dengan ini ya untuk di bidang pendidikan ya. Nah sekali lagi teman-teman kemampuan berteknologi mohon ditingkatkan ya, penggunaan internet mohon gunakan dengan sebaik-baiknya ya kan untuk belajar. Kalau teman-teman nanti santai saja ya nanti akan tergerus dengan teknologi yang ada ya kan. Belajarlah. Waktu itu ada 24 jam ya kan. Paling untuk belajar di sekolah berapa jam? 5 sampai 8 jam. Ya. Sisanya misalnya 1 jam itu dipergunakan ya kan untuk belajar fokus hal-hal yang Anda ingin ketahui. Tiap hari 1 jam dilatih terus ya kan, belajar ya kan. Itu pasti nanti Anda akan spesialis di bidangnya. Belajar sekarang kan tidak harus membayar ya. Semuanya gratis ada di internet ya.
Anda bisa belajar kursus lewat YouTube, ya kan, ada banyak. Ya. Dan kemampuan berbahasa teman-teman mohon itu juga ditingkatkan. Karena jadi tantangan juga kelemahan kita untuk belajar bahasa. Ya. Bahasa Inggris biasanya itu kesulitan kita semua. Ya. Belajarlah ya, nanti di internet itu ada semua. Gunakan waktu tadi, sehari cukup 1 jam atau setengah jam latihan, training terus ya, berlatih di situ. Pasti akan meningkatkan skill kalian. Kalau tidak ditingkatkan ya nanti bonus demografi tadi di tahun 2040 atau 45 itu akan menjadi neraka demografi bagi Indonesia. Saya kira demikian dari saya. Terima kasih sekali. Kita beri tepuk tangan untuk Bapak FX Suryadi untuk pemaparannya luar biasa. Nanti kita akan ada diskusi setelah ini ya Pak. Jadi mungkin teman-teman kalau punya pertanyaan boleh dicatat dari sekarang. Nanti kalau udah Q&A session tinggal angkat tangannya aja. Oke, next we will give this stage to Mr. Meng Suho, who will present his presentation and materials. Please welcome Mr. Terima kasih, selamat siang. Sebelum saya bermula, saya mau wifi dengan teman-teman ya. Oke, semua pasti suka selfie. Senyumnya yang paling happy. 1, 2, 3. Lagi. Oke, udah. Terima kasih. Luar biasa ya. Saya suka banget diajak foto-foto kayak gini. Next lagi deh Kak Anin ya. Oke, silahkan Pak. Selamat siang. Nama saya ialah Meng. Saya berasal dari Malaysia. Saya pernah nginap dan kerja di Indonesia. Saya sangat suka negara Indonesia. Yang saya suka ialah bakso. Selamat siang. Saya dari Malaysian Autonomous Intelligence dan Robotics Association, MyAIRA. Association ini telah ditubuhkan di tahun 2020 sebelum pandemik bermula. Maaf kalau bahasa Indonesia saya kurang jelas ya. Asosiasi ini ialah keinginan kami sebagai association ialah untuk mengembangkan yang utama ialah pendidikan. Kerana seperti Bapak di sini, kami tahu bahawa tentu ada gap dalam kemampuan dan skills di antara sistem pendidikan sekarang dan sistem yang kebutuhan industri 4.0. So kami sangat percaya bahawa pendidikan adalah yang terutama, prioriti untuk bukan hanya Indonesia tapi untuk ASEAN. Kerana pengaruh ASEAN kepada ekonomi dunia itu agak gede ya. So topik saya hari ini ialah kekuatan kolaborasi manusia dengan mesin, the power of human-machine collaboration. Kenapa ini agak penting? Kerana ini akan melibatkan kesemuaan tenaga kerja bukan hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Dan we are actually at the pivot point. Kita sekarang dalam waktu batasan yang sangat penting di sejarah dunia ini. Kerana teknologi yang baru ini adalah teknologi yang berkembang dengan berlipat-lipat, bukan seperti kemarin ya. So kenapa kepentingan? Kepentingan kerana bapa-bapa, ibu-ibu akan menjadi tenaga kerja yang akan mempengaruhi masa depan. Dan ini agak penting. Kerana bapa-bapa dan ibu-ibu di sini akan menjadi tenaga kerja digital yang akan berbeza dari tenaga kerja yang sekarang ada. So yang penting ialah untuk mempersiapkan tenaga kerja bapa-bapa dan ibu-ibu untuk
lingkungan ekonomi yang baru yang bermula dengan kesedaran, awareness, kemudian dengan pendidikan dan skilling. Sorry, I can't pronounce terampilan. Ya. So kerana ini adalah implikasi untuk bapa-bapa dan ibu-ibu tentang tenaga kerja digital masa depan. Ya. Sekarang devices HP, komputer sudah jadi biasa dengan kita ya. Dan HP dan komputer sudah digunakan di seluruh di komunikasi, di e-commerce, di banking, komunikasi, semuanya. So setiap hari kita sudah ada interaksi dengan komputer-komputer. Dari segi pribadi dan dari segi komersial juga. Ini adalah dari World Economic Forum, Forum Ekonomi Dunia, seperti yang Bapak tunjukkan tadi. Berdasarkan kepada Future of Jobs Report 2023, ada 10 pekerjaan yang akan bertumbuh dengan tercepat. Kalau bapa-bapa dan ibu-ibu lihat listnya, semua list itu ialah berdasar kepada teknologi, kepada computing, kepada algoritma. Ya, tak ada yang kepada lingkungan manusia seperti accounting atau perubatan, tak ada. Sungguh dalam bidang teknologi ada. Ya. Ada specialist AI, ya, analis data, robotics, semuanya berdasar kepada teknologi, tidak berdasar kepada permanusiaan. Apa definisi kolaborasi manusia dan mesin? Yang terutama ialah interaksi di antara manusia dengan mesin untuk berjalan tugas dan untuk mencapai hasil yang manusia atau mesin sendiri tidak bisa mencapai. Ya. Manusia itu masih penting dalam kolaborasi kerana mesin itu tak ada rasa, tak ada emosi, tak ada apa-apa. Mesin itu hanya menggunakan algoritma. Tak ada seperti kita manusia yang bisa merasa ada values, ada emosi, ada pemikiran. Mesin hanya fikir dalam algoritma. Kalau programnya kata buat begini, mesin itu akan ikut algoritma itu. Tidak seperti manusia yang kalau kita melihat satu situasi, kita fikir, okey, apa yang aku rasa, apa yang harus aku buat yang baik untuk situasi ini. Tapi apa mesin bisa bawa kepada lingkungan ini ialah mereka ada computing power. Mereka ada daya komputer dan memproses data dan analisa prediktif yang manusia tak ada kemampuan. So ini satu contoh ya. Di dunia ini ada 200 juta protein. Dan untuk analisa satu protein memerlukan 3 tahun manusia untuk menganalisa. Komputer ini bisa menganalisa 200 juta
protein dalam 2 minggu. So kalau seorang perlu 3 tahun untuk menganalisa protein, struktur proteinnya, maksudnya 600 juta tahun manusia diperlukan. Tapi komputer bisa lakukan dalam 2 minggu. Ini daya komputer, daya AI, dan ini akan tukar cara kita kerja dan cara kita interaksi dengan komputer. Okay, ini hanya ada contoh-contoh kolaborasi di antara manusia dan mesin. Ada yang otomasi tugas, itu yang sangat basic. Guna kecerdasan tambahan, co-creation, itu penciptaan bersama, kolaborasi fizik, pendukung keputusan dan kolaborasi virtual. Itu seperti chatbot. Kalau bapak ibu pernah guna chatbot ya, itu kolaborasi virtual. Evolusinya ialah bermula dengan pada waktu awal kita guna tools yang basic, kemudian dengan industrial revolution dan computer age, itu pada waktu permulaan. Enggak ada kemungkinan bapak-bapak ibu pernah experience yang okay. Sekarang apa yang kita ada ialah race of automation. Ya, sekarang kebanyakan tugas bisa diotomasi. Dan dengan komputer yang baru dan dengan daya komputer sudah bermula mesin yang cerdas, intelligent machines. Dan berdasar kepada semua ini, AI sudah di semua lingkungan di seluruh negara, healthcare, communications, retail, warehousing, perindustrian, finance, pemerintah. What is the future, right? Kalau lihat ke hadapan, apa yang akan berlaku? Ada orang yang kata tentu apa yang akan berlaku ialah singularity. Apa maksud singularity? Singularitas. Maksudnya manusia dan mesin akan bekerjasama dan apa yang manusia fikir, mesin bisa lakukan. Dan ini kemungkinan tinggi, mungkin dalam 10 tahun ini akan berlaku. So pada waktu bapak-bapak ibu keluar siap untuk bekerja, mungkin akan waktu singularitas mungkin akan bermula. Ada untungnya, ya. Untungnya ialah dari segi keuangan, productivity, customization, complex problem solving. Yang agak penting ialah satu hal yang tidak ditimbangkan, iaitu pertimbangan etis. Kenapa ini penting? Kerana mesin tidak rasa apa-apa. Dia ada kepercayaan, dia ada values, tapi kita sebagai manusia ada. Yang di atas 3 yang terpenting ialah respect for autonomy. Maksudnya ialah apa yang kita lakukan, dilakukan dengan cara yang baik, cara yang tanggungjawab terhadap orang lain. Do no harm. Maksudnya ialah apa yang dilakukan, jangan susahkan orang lain. Ya. And
Yang ketiga ialah act in the best interest of others and promote well-being. Untuk supaya pertimbangkan kepentingan orang lain. Ya. Yang lain itu privacy, transparency. Bapak-bapak, ibu-ibu harus pertimbangkan etis kerana ini akan berubah di tenaga kerja digital ya. Tantangan, tentu ada tantangan. Okey, saya akan mainkan satu video. Video ini di dalam bahasa Inggeris, tapi video ini agak penting kerana ini sudah berlaku di China. Dengan penggunaan mobil autonomous dan drone dan juga mobil yang gak ada supir, ya. Oh, gak ada, no sound. So ini mobil-mobil seperti Gojek dan Grab Food yang autonomous, gak ada orang, rame. 看这是什么呀？无人机送外卖，美团无人机。 So itu ialah seperti Grab dan 是回收餐 Gojek. 然后上面这个小灰机刚飞回来， Ini mengguna drone untuk menghantar makanan. Ini autonomous, mobil autonomous, gak ada orang. reliability of China's self-driving technology. However, the widespread adoption of these technologies could inevitably lead to job losses for many drivers. With the maturity of AI, Chinese companies are increasingly investing in AI applications, including autonomous driving, drones, and robots. This technological shift could significantly impact the service industry, as robots do not require salaries, and employers can avoid wage disputes. Autonomous ride-hailing services are already appearing in major southern cities like Shanghai and Shenzhen. Okay, lihat ini ya. Where's the driver? Mobilnya gak ada supir. Where are you going? Wow, there's no one here. Whoa, it's so scary. It's really moving. There's no one. This car belongs to itself. 上去。手机后4位，4里面。这是不人吗？好的好的。看这。 In the video, a woman and her child hailed a driverless car. 拜拜。 Okey. Okey. Pertanyaan bapak-bapak, ibu-ibu, adakah pertimbangan etis dalam pelancaran servis-servis seperti ini? Adakah? Gak ada ya. Kerana ramai orang kehilangan periuk nasi, ya, rice bowl kan. Ya. Ramai orang seperti yang Gojek, Grab Car, Grab Food, semuanya kehilangan daya untuk ya, daya produktivitas. So yang ini tentu akan berlaku. Yang pertanyaan ialah kapan? Kapan akan berlaku? Ya, 5 tahun, 10 tahun, saya tak tahu. Tapi tentu akan berlaku. Okay. So untuk bapak-bapak, ibu-ibu, apa yang penting? Apa yang skills yang bapak-bapak dan ibu harus bermula untuk berkembang dalam dari segi pribadi. Yang pertama ialah kalau kamu lihat yang skillsnya 1, 2, 3 semua terhadap pribadi, bukan teknologi.
Kenapa? Kerana waktu mesin menjadi lebih penting, interaksi di antara manusia akan kurang. Sekembang waktu dengan mesin, akan kekurangan waktu dengan manusia. So yang agak penting ialah dari segi pribadi, agak penting bahawa akan yang jadi penting ialah kesedaran diri, empathy, ya, empathy rasa kepada orang lain, EQ. EQ ialah bisa bergabung dengan orang lain, ya. Kerana mesin, kalau ada mesin, enggak ada orang. Komunikasi harus efektif, ya. Dan agak penting untuk berfikir kritis dan pemecahan masalah. Itu agak penting untuk bapa-bapa, ibu-ibu untuk menjadi kepada waktu digital workforce. Ya, sorry ya. Yang lain itu sudah standard ya. Kalau lihat yang sama, kerja-kerja yang akan kekurangan ke waktu hadapan. Ya. Semua ini ialah memerlukan daya tenaga manusia. Okey, pemikiran terakhir. Ada satu konsep iaitu BCI, Brain Computer Interface, antara muka di antara komputer dan otak. Ini menggunakan device untuk ukur fikiran. Ya, dan apa untungnya? Supaya manusia bisa kontrol mesin. Dari segi komunikasi, ada orang yang mungkin tak bisa cakap, tetapi mereka masih fikir. Dan apa cara mereka berkomunikasi? Kalau guna teknologi ini, mungkin bisa. Ini bukan teknologi sci-fi ya, ini teknologi yang sudah ada sudah bermula diguna. Kerana di Rusia, mereka sudah bermula guna BCI untuk kontrol drone. Ya, tidak perlu joystick lagi, hanya guna otak aja. Okey, ini video yang terakhir. Ini satu proyek yang saya jalankan dengan universitas di Malaysia. Projek ini ialah menggunakan otak untuk kontrol satu mobil kecil yang menggunakan otak. Oh, nggak ada video. Nggak ada video. Oh, maaf. Okey, nggak ada video. Tapi projek ini ialah untuk ini. Okey, ya. So, yang ini ialah untuk mengukurkan fikiran. Yang ini ialah mobilnya. The motor driver will take in the direction and speed settings from the Wi-Fi module as inputs to control the turning motor, as well as the front and the back driving motors. Starting off, the user focuses on the red icon which drives the vehicle forward. As shown in the live plot, this is caused by the data exceeding the threshold. The user will now relax and the data remains low. Next, the user focuses on the yellow icon in order to drive the vehicle backwards. As the data gradually meets the threshold, the langsung kat vehicle the drives remote control. backwards. Now the user will stay relaxed when the other icons are flashing so that no other movements occur. The data remains lower than the threshold and the vehicle becomes stationary.
now, the user will command the vehicle to perform a Ini left belok ke turn. kiri. When the undesired icon is illuminated, the user relaxes. When the green icon lights up, the user starts to focus. Once the data reaches the threshold, the vehicle makes a left corner turn and the user remains relaxed again so that the vehicle does not move. For the following icons, it is observed that the data remains low. Dan terakhir ialah belok ke kanan. The similar procedure takes place to make the vehicle turn towards the right. The user stays relaxed when the undesired icons are illuminated and begins to focus when the blue icon lights up. For now, the data is staying lower than the threshold. Now that the target icon lights up, the user starts focusing and the data reaches the threshold, which causes the vehicle to make a... Okay, so ini yang video yang terakhir. So ada teknologi yang kita bisa guna dan bisa membangunkan yang akan menjadikan manusia masih penting dalam interaksi di antara manusia dan mesin ya. Terima kasih. Terima kasih, kita beri tepuk tangan untuk Mr. Meng Suho, luar biasa. Oke, karena tadi materinya benar-benar interesting banget ya, maksudnya kita udah tahu betapa kerennya AI dan juga teknologi nanti di masa depan, di future of work, dan juga akan berimpact kepada workforce dan juga workplace kita nantinya gitu. Karena 10 tahun, 15 tahun ke depan tentunya teknologi akan terus berkembang seperti itu. Nah, kira-kira apakah ada pertanyaan dari teman-teman semua tentang materi yang baru saja kita dengarkan sama-sama? Apakah ada pertanyaan? Karena kalau bertanya nanti dapat hadiah dari Kak Anin ya Kak? Oke, nanti akan ada hadiahnya kalau yang bertanya. Oke, kita sambil menunggu ya. Kalau gitu kita sambil menunggu, kita mulai diskusi dulu ya Pak. So we talked about AI disruption. Kita bicara tentang disrupsi AI gitu ya Pak ya. Karena nanti lama-lama akan berkembang terus teknologinya gitu. The rapid growth of technology development is going to happen. It's not about if it is going to happen, but it's when it is going to happen. Bukan tentang apakah akan terjadi, tapi kapan gitu akan terjadinya gitu kan. Nah, jika itu terjadi, kesempatan kerja nanti seperti apa gitu. Karena new jobs, there will be new jobs, there will be new job descriptions and that requires new skills. Gitu kan, akan ada pekerjaan baru yang membutuhkan skill yang baru juga. Nah, kira-kira menurut Bapak, apakah saran Bapak untuk effort yang dapat dilakukan industri dalam memfasilitasi hal tersebut? What is your opinion on what is the industry supposed to do in facilitating all of these changes, especially in people's skills and adaption through this matter gitu. Kira-kira apakah yang dapat dilakukan oleh industri untuk memfasilitasi perubahan ini? Menurut Bapak gimana? Boleh dari siapa dulu yang menjawab, tidak apa-apa. Mungkin saya coba menjawab pertama. Sebenarnya pendidikan itu harus bekerja sama dengan industri ya, terutama sekolah vokasi. Ini sekolah vokasi ya, SMK ya. Harus bekerja sama dengan industri sangat erat ya kan. Model pendidikan yang paling cocok di tempat kita ya harusnya bahwa siswa itu harus bisa punya kesempatan magang ke industri. Itu yang penting. Cuman tantangannya di industri kita juga enggak banyak. Satu itu, kedua kalau magang itu masih dianggap oleh industri. Mungkin industri juga belum siap untuk menerima mahasiswa magang sangat banyak. Karena itu butuh effort yang harus dikeluarkan oleh industri.
termasuk mereka harus menyediakan pendampingnya, harus juga menyiapkan keuangannya khusus untuk magang. Tapi paling utama ya yang harus dilakukan oleh industri, ya mereka mau membuka diri untuk teman-teman siswa itu atau mahasiswa magang atau berlatih tempat mereka. Saat itu kedua, atau industri juga bisa sharing expertnya untuk sharing teknologi apa yang ada di industri terkait teknologi baru atau profesi apa atau kemampuan apa itu disaringkan ke industri. Atau istilahnya menjadi dosen industri atau guru industri. Yang saat ini secara konsep sudah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan sudah dijalankan. Walaupun perlu ditingkatkan karena kita Politeknik ATMI punya beberapa SMK yang kita dampingi, Mbak. Kami merasa bahwa SMK-SMK yang ada di Jawa Tengah dan yang menjadi dampingan kita belum semuanya itu dari segi sarana dan prasarana itu memadai. Ada yang muridnya banyak, gedungnya bagus tapi tidak punya lab. Ada yang punya lab tapi hanya sedikit. Ada yang punya mesin bagus tetapi gurunya tidak siap dengan teknologinya untuk menjalankan itu. Jadi masih ada kepincangan itu. Makanya menurut saya ya industri mau membuka diri dan sekolah juga mau mencari kerjasama di industri. Pasti kalau ada komunikasi yang baik pasti nanti industri akan membuka diri. Gitu. Terima kasih. Yes, berarti memang juga harus ada kerjasama dari industri dengan pendidikan, mungkin provide real life and field experience, itu penting banget untuk biar student atau calon pekerja nantinya bisa tahu lebih dalam lagi kira-kira pekerjaan di industri itu seperti apa sih gitu ya Pak ya. What about you, Mr.? Saya setuju dengan Bapak Suradi. In my opinion, we also need to have a roadmap, to understand the roadmap. Then the government, pemerintah, also has a role to play in developing the roadmap. Because every country will have a different roadmap. Setiap negara akan ada roadmap yang khusus untuk negara itu. Roadmapnya mungkin 5, 10, 15 tahun, 20 tahun. Kerana itu agak penting untuk supaya sistem pendidikan is aligned with the needs of industry, right? And not only the needs of industry, but also the government's foreign direct investment strategy, right? If the government's foreign investment strategy is to attract high-tech, high-value investors, then the system of education together with the government and in industry should prepare what is required so that we can attract the right people to come into the country. Oke, jadi memang penting sekali untuk memiliki yang namanya planning atau roadmap gitu ya. Jadi 10-15 tahun ke depan kira-kira industri Indonesia tuh butuhnya apa. Jadi penting banget untuk sistem pendidikan juga disiapkan dari sebelum itu terjadi gitu. Jadi apa yang dipelajarkan di sekolah, apa yang dipelajarkan di kampus itu biar bisa menjawab kebutuhan daripada industri nanti di sekitar 10-15 tahun ke depan. Itu tergantung dari negaranya beda-beda gitu. Oke, kira-kira apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Boleh pakai bahasa Indonesia aja, nggak apa-apa. Pakai bahasa Indonesia aja silahkan. Oke, boleh disebutkan namanya dan pertanyaan ditunjukkan untuk siapa? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vincentius Kevin Krisna Jarto dari Politeknik ATMI Surakarta. Saya ingin bertanya, kan pasti ada tantangan khusus dalam mengintegrasikan kecerdasan buatan dengan keahlian manusia dalam konteks kolaborasi. Lalu bagaimana kita dapat mengatasi hambatan tersebut demi menciptakan sinergi harmonis antar manusia dan mesin? Oke, terima kasih Mas Hafiz. Mas siapa tadi? Vincent. Oke, terima kasih Mas Vincent. Oke, pertanyaannya kira-kira tantangan
challenges in integrating AI and human capabilities. Kira-kira apakah tantangannya dalam mengintegrasikan AI dan juga kapasitas human kapasitas manusia dalam cerita ini Pak? Kira-kira dalam industri nanti di masa depan kira-kira seperti apa? Tampaknya complicated sekali pertanyaannya, jadi saya pikir kita harus berpikir dulu Mas Vincent. Pertanyaannya memang sangat sulit. Luar biasa. Ya baik pertanyaannya Vincent. Tantangannya sebenarnya ya kalau AI akan diterapkan semuanya nanti ya tadi satu ya bahwa pekerjaan manusianya akan banyak yang digantikan dengan AI, itu jadi tantangan ya kan. Kedua, kalau yang membuat AI tidak memikirkan tentang etika, ya nanti bisa semuanya apa-apa ditabrak ya etika itu. Yang tantangan yang menurut saya bisa dilihat juga atau dimanfaatkan dari AI itu jadi kejujuran kita juga sih ya sebenarnya. Bisa membuat kita tidak jujur ya. Contohnya saja ChatGPT ya. Untuk mengerjakan jurnal-jurnal sekarang kita tinggal pakai ChatGPT ya kan. Kemudian kalau nanti jurnalnya kan pasti dosen akan melihat ini copying atau tidak ya, nanti pasti akan ada AI lain yang membuat tulisannya itu seolah-olah tulisan dari manusia yang AI untuk melihat apakah ini copying atau tidak mungkin bisa dikelabui. Sebenarnya etika ya tantangannya untuk penerapan AI itu tergantung kita penggunanya. Kalau digunakan untuk hal baik hasilnya pasti baik. Kalau digunakan untuk yang jelek ya bisa juga ya kan AI itu. Itu tantangan kita untuk AI. Tetapi kalau untuk industri AI pasti akan dibutuhkan sangat banyak ya. Karena satu untuk safety, kedua untuk produktivitas ya kan. Kalau dulu menginput sesuatu harus secara manual, tapi dengan AI sekarang inputnya sudah otomatis ya kan. Itu membantu pekerjaan ya, sangat banyak. Kemudian juga nanti kalau safety, oh ini tidak safety, AI-nya sudah tahu bahwa ini akan tidak aman. Nah, mereka akan memberikan signal ya itu. Kira-kira begitu yang bisa saya jawab. Yes, how about you, Mr.? I believe that as a society, we must have what I would call a constitution for the use of ethical AI. Perlebangan penggunaan AI secara etis. That is very important to set the limits of what AI can do. Ada perbatasan kepada implementasi AI ya. Bukan AI, AI. It is very important because without the right fencing, without the right limits, things can get out of control very fast. Another thing that we have to ensure is that the implementation of AI is by stages. So implementasi AI itu bertahap-tahap supaya manusia we can actually follow the implementation and we can easily adapt to the implementation. If we don't do that, we will be caught totally unawares. We will be totally ignorant and it will affect us very, very badly. Yes, jadi memang perlu banget yang namanya pembatasan. Kira-kira AI itu harusnya kita ciptakan untuk bisa ngapain aja, dan nanti penting banget kita punya yang namanya ethical AI gitu. Jadi selain daripada juga nanti jangan sampai terlalu mendisrupsi, jadi manusia jadi nggak punya pekerjaan sama sekali, tapi juga jangan sampai dibuat mungkin AI lebih pintar dari kita gitu. Ntar malah kita nggak bisa control gitu kan, kayak di film-film. Jadi kira-kira penting banget a proper fencing and a proper limitation daripada penggunaan AI dan juga penciptaan AI seperti itu. Sudah menjawab ya? Oke, kira-kira ada pertanyaan lagi? Boleh diangkat tangannya? Kira-kira ada pertanyaan lanjutankah dari diskusi barusan?
tentang disrupsi AI, tentang juga lapangan pekerjaan mungkin setelah AI dikembangkan, terus kira-kira kemampuan AI nanti, teknologi yang semakin bertumbuh dan berkembang tinggi, kira-kira adakah pertanyaan terkait topik yang ini? Boleh diangkat tangannya? Belum ada? Ya udah nggak apa-apa, kalau gitu aku tanya lagi deh. Oh ada Kak Anin? Ada? Nggak ada. Oke kalau gitu aku tanya lagi deh. Now I have next question. Now, regarding the rapid growth of AI, yes, I think in the future, I think we have a tendency of not needing human at all, of not needing human in the workforce at all. Kita punya tendensi untuk lama-lama kayaknya nggak butuh manusia lagi nih Pak di pabrik. Kayaknya nggak perlu, apalagi tadi ada data tentang kayaknya pekerjaan fisik akan semakin berkurang nih membutuhkan manusia gitu kan. We have a tendency of doing that in the future. Nah, would that be so bad in terms of efficiency ya? Would that be so bad? Apakah itu akan buruk untuk dari sisi produktivitas, karena kalau misalnya kita bicara robot atau kita bicara AI tentu semua pekerjaan akan lebih cepat Pak. Sebenarnya akan lebih menguntungkan industri in terms of the fast delivery, in terms of efficiency, in terms of productivity. I think that it will actually benefit the industry. Would that be so bad? Apakah itu akan menjadi sangat buruk seperti pikiran kita sekarang? What is your opinion on that? Kira-kira opini Bapak gimana? Kalau saya melihat pendidikan yang ada di Indonesia ini, saya sangat takut. Ya, takutnya begini, kalau nanti karena jumlah penduduk kita banyak ya, nanti kita juga ada bonus demografinya yang gede. Kalau nanti AI ini berkembang dengan sangat cepat, kemudian otomasi juga akan berkembang sangat cepat, akan banyak penduduk-penduduk yang tidak dapat pekerjaan. Itu yang membuat saya takut karena kesiapan pendidikan kita dan kemudian mohon maaf ya perilaku dari anak zaman sekarang. Ya, teman-teman untuk mau belajar lebih itu kelihatannya kurang gitu ya. Maka saya sangat khawatir. Pengalaman dari saya sendiri, mahasiswa itu kalau lulus mau bekerja itu ya, mau cari pekerjaan itu biasanya mereka pinginnya pekerjaannya yang mudah, yang gajinya gede. Kalau bisa nggak jauh-jauh dari rumah, itu kan maksudnya jauh-jauh dari lingkungan lah rumahnya. Itu kan juga menjadi tantangan. Ya. Kalau jadi kecerdasan tadi yang dipentingkan kan kecerdasan emosional dan kecerdasan sosial, teman-teman. Ya, itu yang harus ditingkatkan. Ya. Karena sekarang kalau anak-anak muda dapat tekanan sedikit saja akan merasa wah ini berat buat saya nggak sanggup, saya pindah. Itu yang banyak saya alami di mahasiswa-mahasiswa yang baru saja lulus itu bekerja, ada yang paling cuman seminggu kelihatan kok saya nggak enjoy ya di tempat ini langsung pindah. Karena setelah dilihat oh pekerjaannya ternyata dianggap berat buat dia. Sebenarnya ya tidak kalau mau melatih diri ya. Maka dengan perkembangan teknologi ini saya khawatir kalau nanti apalagi kalau muncul banyak demo-demo ya. Demo buruh kayak gitu ya. Nah, pasti industri udahlah pakai robot aja yang enggak demo tiap tahun minta kenaikan upah. Itu sangat berbahaya, itu yang menakutkan bagi saya terutama untuk teman-teman muda. Maka saya mohon ke teman-teman muda ya, belajarlah yang baik atau sampai kamu merasa saya nggak sanggup tapi terus dikejar. Sama cita-citanya ya harus diraih setinggi-tingginya. Karena masa depan itu ada di tanganmu sendiri, bukan di tangan orang lain, ya kan? Di tanganmu sendiri sebagian besar, walaupun ada yang lain karena orang tua ya. Tapi saya mengingatkan, masa depan ada di tanganmu sendiri. Kamu mau berhasil atau tidak itu tergantung Anda. Maka belajarlah yang sebaik-baiknya. Saya rasa belum tentu dari teman-teman ini tahu tentang AI itu apa saja. Penggunaannya bagaimana. Saya tidak yakin. Ya. Paling yang ditahu cuma ngegame ya. Tapi kecuali itu gunakan
internet itu dengan sebaik-baiknya. Karena di situ ada ilmunya semua. Kalau enggak ya nanti akan terlibas dengan kecanggihan otomasi dan kecanggihan AI. Saya rasa itu Mbak dari saya. Yes. What about you, Mr.? From the perspective of commercial, dari segi bisnes, aku setuju bahwa efficiency itu agak penting, productivity agak penting. Tapi yang apa objektif menggunakan teknologi? Penggunaan teknologi ialah untuk membaiki kehidupan manusia. So dari segi kemanusiaan, agak penting bahawa ini ditimbangkan dalam implementasi AI. Kerana itu tenaga kerja digital harus disiapkan dulu untuk menghadapi tantangan dari lingkungan ekonomi yang baru. It is a difficult question. It is a very difficult question. Tetapi dari pengalaman revolusi industri yang kemarin, tentu akan ada pekerjaan yang akan hilang. Tetapi apa yang berlaku ialah pekerjaan baru akan dibentukkan, dan pekerjaan baru ini akan lebih value add, tambah nilai berbanding dengan pekerjaan yang dihilang. So akhirnya aku pikir ini tidak bisa you cannot leave it to chance. Ya, ini harus ada roadmap-nya untuk membentukkan tenaga kerja yang baru. Yes, luar biasa. Kita beri tepuk tangan untuk Bapak FX Suryadi dan Mr. Meng Soo Ho untuk diskusi hari ini. Kalau begitu Q&A questions kita tutup hari ini, karena nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi boleh ditanyakan di luar forum ya. Kalau begitu thank you so much Bapak-bapak, hari ini sudah diskusi bersama kita, thank you so much. Dan terima kasih sudah meluangkan waktunya ya untuk kita tanya jawab dengan audiens yang ada di sini. Berikutnya kami akan memberikan memento and token of appreciation sebagai ucapan terima kasih dan tentunya kenang-kenangan telah hadir bersama kita sebagai pembicara hari ini. Berikutnya kita akan berfoto bersama. Terlebih dahulu boleh tim media dan publikasi untuk maju ke depan. Boleh dibawa aja nggak apa-apa Pak? Silahkan. You wanna carry this with you? Or another selfie? Okay. Thank you so much. Terima kasih Pak, silahkan kembali ke tempat duduknya. Thank you so much for being here today. Bapak dan Ibu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak untuk keikutsertaannya di acara Manufacturing Indonesia 2023. Seminar ini merupakan rangkaian terakhir dari sesi seminar yang menjadi bagian dalam Manufacturing Indonesia 2023. Kami berharap seminar ini dapat bermanfaat bagi seluruh peserta yang hadir. Kalau begitu saya Fulvia Siregar, sampai jumpa di Manufacturing Indonesia 2024. Sampai jumpa.